Apakah Selfie sama suami ini divorce atau bercerai ada hubungannya dengan Selfie Kitty akhirnya masuk ke dalam dunia politik? Ada sih More or less harusnya, ada? ada. Ribut Ya. ini, ribut itu gak ada solusi untuk bisa jadi baikan. Udah gue capek. Ngaruh ke anak-anak gue sekarang udah ngerti Kak. Jadi kalau misalkan kita berantem, Iya. anak gue tuh udah kayak, Oh my God. dan aku sama Rangga ini tipe orang yang meledak-ledak. Hancur Udah dong ngerti hati loh. lo ngeliat Iyalah, dia Kak. begitu ya. Iya. Selfie pengen ngomong apa sama Abizar? Abizar harus ngerasain apa yang aku rasain juga akhirnya. Itu sih. Ya aku kan gak tahu akan jadi seperti ini kan Kak. Iya. Cuman aku mikir ya anak gue harus ngalamin apa yang gue pernah rasain dulu gitu. Tamu yang aku akan ajak obrol ini tuh aduh tiba-tiba setelah sekian lama janjian pengen kolaps ya. Pengen kolapsnya olahraga ya. Karena dia juga suka banget olahraga. Tapi tiba-tiba mendengarkan berita kabar burung ya kan. Dan sekarang udah duduk di sini, apakah nanti juga akan menjadi politikus dan jebol suaranya? Selfie Kitty, hello. Hai. Mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caleg kita sehat? Sehat Kak, alhamdulillah masih waras lah. Pan kan muka lo tuh pan bener, ya kan? Gak gitu nadanya. Gimana sih nadanya? Pan gitu dong. Kan gue tahu semua. Pan. Lo secara laki ya say. Sehat tapi ya. Alhamdulillah Kak. Setelah perhitungan suara kemarin kan ada katanya caleg-caleg yang katanya nih disinyalir stres. Sampai katanya rumah sakit jiwa disiapkan gitu kan. Karena takutnya terganggu karena kan orang udah punya harapan. Betul. Takutnya realita berbeda dengan pengharapan ya Nek. Kalau lu pribadi gimana nih setelah kemarin mendengarkan suara lu so far? Kalau aku ya memang pastilah namanya orang udah berjuang terus kita nunggu hasil. Rasa stres, pusing itu ada. Cuman ada. Balik lagi ke kita juga. Apakah bisa menyikapinya atau enggak. Jujur, gue juga pernah ngalamin depresi. Nangis kayak gitu kan. Terus masih kayak berharap pengen jadi yang terbaik gitu kan. Terus gimana nih, aku sampai kayak bener-bener menghilang Kak. Kayak foto WhatsApp diilangin nama gue segala macam karena nggak mau diganggu karena kan kita kan punya tim gitu kan yang dimana ya gimana nih update segala macam. Nah aku juga pusing, aku punya kehidupan kan selain yang harus aku urusin politik ini kan ada anak juga ada kehidupan aku juga jadi aku sempat ngalamin stres tapi ya kebanyakan mungkin orang yang nggak kuat mah ya percaya aja ada yang stres, ada yang bisa masuk ke rumah sakit juga. Tapi itu bener ya Sal? Itu bener. Lu kan yang di dalam nih, kalau gue kan kayak nonton berita doang. Bener ya bahwa memang caleg-caleg itu katanya sampai ada yang ibaratnya udah ngasih apa ditarik lagi. Itu kan beritanya kencang banget. Sampai ada yang stres sampai kayak ngomong sendiri. Itu bener terjadi? Bener, itu bener Kak. Wow. Itu bener, saking kerasnya. Dunia politik ini ya? Dunia politik, kalau gak kuat mental lu deh. Tapi lo mah harusnya kuat dong. Karena kan maksudnya lo sudah tertempat dengan dunia artis yang ibaratnya kita kan mulai dari nol. Gue tahu banget kenal Selfie itu udah bertahun-tahun. Gue tahu banget. Dari lo tuh baru datang ke Jakarta terus dibilang mirip sama Katy Perry. Sampai akhirnya lo punya karakter sendiri gitu. Terus tiba-tiba maju politik. Lu tuh menurut gue orang yang udah tertempat dengan banyak hal juga yang nggak gampang lo untuk bisa menembus Jakarta gitu. Betul sih. Tapi aku emang bener sih Kak. Jadi aku anggap di dunia politik ini juga ngerasa ya udahlah gue ini adalah objeknya, talentnya lah kalau di artis. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang anggap aja netizen lah yang kayak ngehujat segala macam, anggap aja gue udah hidup di dunia artis Bu. Jadi udah tau lah cara menyikapnya gimana. Cuman bedanya dunianya aja, dunia artis sama dunia politik. Jadi sama aja sih. Cuman kalau di dunia politik ya bedanya tuh kayak lebih ada perselisihan justru antar orang dalam gitu, maksudnya itu dalam satu partai gitu loh. Kayak aku nomor 1, nomor 2, nomor 3, nah itu berantem itu di antara kompetisi itu. lah ibaratnya ya. Gitu. Jadi bukan sama partai lain. Justru kompetisi di rumah sendiri gitu. Kalau kita kan biasa artis kan ya kalau satu manajemen kita ya udah aman. Kita kan berkompetisi dengan manajemen lain misalnya gitu. Tapi di saat bersamaan tadi lo bilang gue sampai depresi stres. Depresinya stresnya ini gara-gara memang lo masih menunggu suara akhir lo, keputusannya lo dapat kursi apa enggak, atau memang akhirnya dengan keputusan lo unfortunately bercerai setelah berapa tahun?
6 tahun. 6 tahun. Itu tiba-tiba kucuk. Memang sih netizen tuh paling juara kelas, harus diakui ya. Netizen Indonesia paling juara kelas. Kenapa? Karena dulu waktu gue sama Tyson juga punya problem dalam pernikahan. Itu kan ibaratnya gue gak pernah ngomong kan, Bo. Tapi mereka tuh kok dilala tahu loh. Kalau gue tuh saling unfollow, tahu loh, Bo. Bener-bener netizen, angkat topi deh sama netizen deh. Iya kan? Sampai ke kayak angkat sebelumnya, angkat topi, literally angkat topi, Bo. Mereka tuh lebih daripada detektif Conan menurut gue. Sampai akhirnya Selfie tuh posting ada gambar yang berjalan dengan arah yang berbeda. Betul. Itu di bawahnya gue liat komennya tuh netizen sempat bilang, tuh kan udah ke detect selama ini gak pernah ada foto suami ini ono segala macem. Iya, stresnya juga salah satu ya itu Kak. Jadi maksud aku kenapa dalam waktu yang bersamaan gitu ya, politik iya, terus perceraian iya, terus waktu gue semuanya tuh kayak dalam satu waktu, tapi gue masih berprasangka baik lah sama Allah tuh kayak ya mungkin ini ujian buat gue supaya gue jadi makin kuat. Ya udahlah ambil hikmahnya aja, apapun nanti hasilnya seperti apa, pokoknya gue harus terima dah. Jadi aku tetap jalanin semuanya. Yang mau perceraian juga aku jalanin, apapun hasilnya ya udah, kita udah ngomong baik-baik juga sama Rangga gimana nih ke depannya atau gimana nih kita harus ngapain. Dan sebelum aku posting pun aku izin kok sama dia. Karena postingannya berdua ya. Karena dia juga aku mau izin nih mau posting ini itu gimana. Oh ya udah collab saja. Lucu kan kita. Wow. Jadi kayak tapi in a way walaupun it's very unfortunate ya sangat disayangkan. Karena Rangga juga temen gue dari zaman dulu. Rangga masih kerja di Antv gitu kan. Terus kayak Selfie juga temen ibaratnya sama-sama berjuang dalam dunia keartisan gitu. Walaupun akhirnya kalian memutuskan untuk pisah sebagai suami istri, tapi senang bisa melihat kalian tetap bisa menjadi parents untuk anak. Betul. Karena kadang-kadang sedih ya melihat pasangan yang pernah saling cinta, and then akhirnya divorce dan saling menjelekan, kesian anak-anak gitu. Iya, dia sih udah kasih tau aku ya, maksudnya nitip tuh kayak gini, jangan sampai kan jejak digital tuh pasti bisa hilang ya. Jadi dia selalu bilang sama aku kayak, nitip ya kalau misalkannya nanti kamu ada infotainment atau wawancara atau segala macam podcast, ya jagalah, maksudnya kan nanti takutnya Abizar itu akan mengecek atau cari tahu gitu kan kenapa orang tuanya berpisah, justru kita kan berpisahnya juga baik-baik gitu. Jadi aku sama Rangga ya udah sepakat atas itulah gitu. Jadi aku sama Rangga pun ya kita berpisahnya emang benar-benar baik sebelum kita memutuskan ya udah deh, kan ada ngobrol berdua dulu gitu. Iya. Baru akhirnya go to the public dan bilang kalian memang akan divorce. Apakah Selfie sama suami ini divorce atau bercerai ada hubungannya dengan Selfie Kitty akhirnya masuk ke dalam dunia politik? Ada sih. More or less ada? Ada. Apa sih, kenapa sih kalau perempuan itu ada, tidak semua ya, tapi sulit kayaknya untuk perempuan kalau untuk masuk dalam dunia politik dan pengen punya bold career gitu. Not all husband can handle that that lights gitu loh. Gimana ya, susah juga Kak. Yang tadi aku bilang maksudnya kayak cewek masuk dunia politik tuh pertama kan waktu tuh ya, kondisinya tuh waktu. Karena kita udah setengahnya itu udah pasti akan berjuang dan terus akan bersama partai gitu kan otomatis. Terus kedua kita udah sering banyak ketemu orang, terus kebiasaan kita juga mengatur tim segala macem kebawa lah itu ya. Jadi otomatis mungkin ya nggak tahu sih ya, suami mungkin mantan suami ngerasa kayak ini kok jadi kayak merendahkan atau apa, padahal gue nggak ngerasa kesana gitu loh. Tidak ada intentionally kesana. Tidak ada, aku nggak ke situ, cuman dia merasanya seperti itu. Aku juga pernah ngomong, dia juga pernah ngomong, udahlah lu balik lagi aja lah, biasa gitu kan jadi berumah tangga atau segala macam, jadi artis. Pernah ngomong juga. Justru mantan suami kamu bilang bahwa udah nggak usah politik lagi deh, balik aja seperti Selfie Kitty yang dulu. Cuman kan aku mikir ya buat apa gitu, aku udah setengah jalan gini loh. Kan kita juga pasti berharapnya pengen yang baik nih dari apa yang gue perjuangin. Walaupun nanti hasilnya kan kita belum tahu. Ya tapi setelah dia ngomong itu pernah, ya aku mikir, loh kenapa sih kok lu gak support gue? Gue ngerasanya itu ya. Gitu. Kok lu gak support gue sih gitu kan? Ini ban bagus gitu. Kalau misalkannya ya tetep lah ada pro kontra lah. Kenapa sih? Akhirnya kita kayak ya udahlah mungkin gak bisa deh kayaknya. Satu sisi mungkin gue masih yang ingin kejar karir, terus ya mungkin Rangga juga maunya gue tuh ya balik lagi lah sebagai ibu rumah tangga yang bisa mengurus anak dan di luar kerjaan gue entertain. Tapi ternyata ya aku udah di sini ya udah bukan nggak bisa ya,
belum bisa untuk bisa balik yang seperti Rangga mau. Karena kan waktu itu kan aku lagi sibuk kampanye. Dan hari ini juga belum ada keputusan kan atas siapa yang harus menang itu. Karena kan masih berjalan perhitungan rekapitulasi ini gitu. So, just curious ya, cuma penasaran doang nih gitu. Ada perasaan gini gak? Sedih gak bahwa akhirnya rumah tangga harus menjadi korban karena ada passion yang membara untuk ya dalam berkarir, either itu entertainment ataupun dunia politik. Tapi memang tidak semua orang beruntung, dua-duanya bisa berjalan beriringan kan. Jadi pada akhirnya ada satu yang akhirnya harus dikorbankan. Ada perasaan sebelum memutuskan itu kayak anjir gagal nih rumah tangga gue gitu gak? Ada lah. Ya kalau sedih mah sedih juga sih, tapi ya aku mikir kayak ya udahlah mungkin ini jalannya juga, jalannya Allah mungkin ya aku harus cuman sampai di sini gitu. Kan ini bukan suatu penyesalan juga buat aku kan. Aku juga udah punya buah hati Abizar yang sangat lucu, sangat pintar. Cuman ya balik lagi karena emang menurut aku kayaknya udah gak bisa bareng tuh daripada aku juga sering berantem. Terus capek juga, ke mental kita juga berpengaruh. Capek di luar, pulang capek juga. Pulang ke dalam juga. Gue tuh yang menginginkan rumah tuh di dalam rumahnya sendiri juga bukan rumah gitu loh. Udah capek segala macam. Ya gitulah, banyaklah perselisihan. Walaupun sedikit tapi sering capek gitu. Justru kan aku tuh maunya ketenangan segala macem. Ada rasa apa sih namanya ya, pelukan atau mungkin peduli atau apalah gitu, gimana ya aku nggak dapet itulah gitu. Jadi lo udah capek di luar dengan yang tadi lo bilang ini dunia baru buat lo anak baru, lo fight sendiri. Sebetulnya yang lo harapkan saat lo pulang, lo tuh pengen finding your home gitu. Benar, dan aku nggak dapet itu. Tapi kan lo berdua tuh dulu bener-bener yang what a cute couple gitu ya. Karena gue ngeliat banget si Rangga waktu awal lu pacaran sama Selfie gitu. Gila. Hebat anjing menaklukkan si Selfie Kitty. Gue tuh bener-bener yang, tapi gue tahu I know for sure that he's a good guy gitu. Hatinya tuh baik. Makanya gue ngerti kenapa Selfie at that time memilih dia juga untuk apa namanya. Ya pasti kan bos-bos apa segala macam adalah pasti deketin lu kan. Iya, tapi kan lu kan juga tahu mantan gue iya siapa dong, kan. tapi kan there must be something yang lu lihat dari hatinya. Kalau lu bisa memilih dia akan jadi ayah dari anak lu gitu. Tapi along the way dalam pernikahan 6 tahun. Iya, 6 tahun itu. Di tahun keberapa akhirnya mulai ini gitu ya. Mulai ada apa direction yang berbeda antara kamu sama Rangga gitu. 2 tahun terakhir lah Kak. Justru hanya 2 tahun terakhir ya. Jadi tahun pertama sama tahun keempat tuh everything went well. Enggak juga, tetap aja cuman kayak 1, 2, 3 ya masih oke. Jadi kayak pas tahun kini kok gini ya, kok gini sih. Ayolah aku coba lagi deh. Iya. Jalan lagi. Terus aku sibuk juga kan, stripping mulu kan. Waktu juga gitulah namanya kita kan artis ya. Waktunya teh susah gitu. Terus kayak makin kesini malah makin masuk politik, makin lagi, kan. Kayak udah gak bisa nih, kayak gak sama deh nih. Ini ngomong ini, gue maunya ini. Akhirnya berantem, gak ada solusi. Ribut ini, ribut itu, gak ada solusi untuk bisa jadi baikan. Udah gue capek. Ngaruh ke anak-anak gue sekarang udah ngerti Kak. Jadi kalau misalkan kita berantem, anak gue tuh udah kayak, oh my God. Dan aku sama Rangga ini tipe orang yang meledak-ledak gitu. Kalau ngomong di sini kita ribut, lu ribut. Ada anak tuh kita ngeliat itu kesalahan gue. Anak tuh bisa lihat dan tahu. Harusnya kan nggak gitu ya. Tapi gue sih sekarang lebih ke tenang itu kayak udahlah kiranya gue ini akan jadi ribut, gue diem aja deh gitu. Jadi dia begini ya, kayak ibaratnya ngalangin gak gitu boleh loh, gitu. Gak boleh gitu. Tapi dia nggak ngomong gini gitu. Hancur dong hati lo ngeliat dia begitu ya. Iya. Wow. Makanya gue diem gitu. Sekarang ya. Kalau dulu mah, waduh, gue bisa 1, 2 atau 2 ya gitu. Tapi Abizar tahu bahwa enggak, itu masih kecil anak gue. Sekarang Abizar tahu bahwa manggil apa sih mama papa? Mama papa. Mama papanya sekarang sudah pisah. Tahu nggak Abizar? Aku sih secara pribadi enggak yang bilang mama udah pisah sama papa, enggak. Cuman kalau misalkannya papa kemana sih gitu. Kan ada yang mau sama mama, kan ada nanti sama mama. Nah masih kayak gitu-gitu. Enggak yang papa sama mama udah gak bareng, aku belum sampai ke sana sih ngomong. Tapi kamu udah officially divorce? Sudah resmi bercerai? Sudah putusan. Tapi memang belum ada aktenya. Tanggal 28 ini, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 28 ini. Hari ini nih? Untuk tak gini ya. Hari ini? Wow.
the 6 years yang udah dibangun hari ini artinya lu berdua akan bener-bener jadi individu yang udah gak satu lagi gitu ya. Iya, tinggal akte aja sih kalau putusan udah. Tapi ngobrol kalau ketemu? Ngobrol aja biasa. Jadi kayak teman malah. Justru lebih baik pada saat sudah divorce? Karena some couple memang mungkin lebih baik pada saat udah divorce lebih bisa komunikasi katanya seperti itu. Tapi ada juga yang ngerasa kayak makin awkward gitu loh. Adalah sedikit lah, karena kan aku juga pasti pengen punya kehidupan sendiri dong. Tapi aku masih komunikasi, masih ngobrol biasa aja. Masih baik-baik lah intinya mah. Karena kan kita juga berpisahnya baik-baik benar. Siapa yang mau bercerai sebenarnya? Aku sih. Kamu yang minta. Why didn't you fight? If I can ask, kenapa enggak? Karena lo, ya kalau istri itu kadang-kadang lihat, aduh ditahan-tahanin gitu, sepanjang gak KDRT, gak perselingkuhan misalnya katanya gitu. Gue ngeliat anak gue dah gitu loh. Dulu juga pertimbangan gue anak gue. Cuman kayak, ya itulah kayak balik capek ke diri sendiri kayak aduh udah deh kayak gue gak bisa nih, kayak gak bisa deh. Ya gak bisa deh, udah deh. Daripada gue mendingan selesai aja. Tapi gue maunya ngomong baik-baik. Dia mau terima atau enggak, pokoknya yang penting gue udah pernah bilang kalau kayaknya gue udah gak bisa jalan lagi nih gitu. Jadi lu yang pertama kali mengungkapkan ke Rangga bahwa gue udah gak bisa lagi sama lu gitu. Diterima langsung atau dia tetap masih fight back? Tetap masih fight awalnya. Cuman kedua, ketiga dia udah ngerasa oh iya juga sih. Kayaknya emang bener dilanjutin juga udah gak bisa kalau kamu udah yang melihat ini tuh kayak ya udah nothing lah gitu. Kan susah. Berarti kan kalau gue assume nih ya, tapi bisa salah. Menurut dia, lu saat ini prioritasnya karir kan. Dia pengennya kan bahwa, nih I married the woman Selfie Kitty yang dulu tuh, ya memang penyanyi dari dulu kan. Tapi prioritasnya adalah rumah gitu, anak-anak gitu. Tapi benar gak itu sebetulnya? Itu kan mungkin perkiraan dia, karena perspektif orang kan beda-beda suami istri kan. Tapi benar gak sebenarnya apa yang diperspektifkan sama mantan suami lu? Bisa aja mungkin dia maunya tuh ke situ yang tadi kakak bilang kan. Cuman aku satu sisi mungkin kayak masih ingin ngejar sesuatu lah atau karir lah gitu kan. Tapi kan bukan berarti kalau misalkannya aku ngejar karir kan aku juga gak lupa sama keluarga. Sama anak lah yang pasti kan. Iya. Kalau suami suka lupa. Just joking. Gak, karena kan ibu-ibu istri tuh kadang-kadang apalagi kalau pekerja yang penting anak gue beres dah. Ya kalau laki kadang-kadang iya, karena gue udah mumet ini ono gitu ya kan gitu. Iya ada sih kayak gitu. Nggak, tapi kan karena gue lupa tuh karena kesibukan. Iya, bukan karena ya nakal apa segala macam kan. Kita ngomong baik-baik tuh kayak ya dia juga kondisinya juga nggak ada orang ketiga, kita juga ada orang ketiga, aku juga ada orang ketiga ya. Tapi aku ngomong situasi tuh begini loh, kayaknya aku udah nggak bisa deh. Gimana ya kita mau coba, oke coba. Tapi ternyata berantem terus, beda lagi visi misinya, susah. Memang capek pernikahan itu memang tidak percayalah untuk yang mau menikah. Marriage it's not something easy. Benar. Right? Benar. Jadi lo kalau mau nikah lagi pacaran lagi hot-hotnya, prepare yourself. Mikir lagi deh. Prepare yourself. Bukan berarti nakut-nakutin ya, tapi memang ya harus angkat topi pada orang tua kita yang mungkin masih menikah bertahun-tahun, apapun alasan mereka ya gitu loh. Tapi memang ya keeping commitment it's not something easy gitu. Apa yang udah dilakuin, ya misalnya kayak kemarin kan gue sempat tercium sama media, kami mendatangi konsultan pernikahan, which is kalau di agama gue tuh kita mendatangi seorang pastor gitu kan. I'm sure lu sama Rangga pasti kan juga you've done your homework dong. Gak mungkin lu tiba-tiba aku mau cerai, ya mungkin dong udah ada bizar gitu ya kan. Apa yang udah dilakuin untuk bisa menyelamatkan rumah tangga ini? Kalau aku sih kan pertama cerita sama orang tua aku dulu. Ini gimana ya baiknya segala macam dengan kondisi begini. Kalau keluarga gue balik lagi katanya gimana keputusan teteh. Bilang kan teteh kan, teteh aja oke. Terus akhirnya aku kayak aduh aku gak bisa deh aku ngomong deh sama mertua gitu kan ya. Aku bilangnya opung. Emang dia Batak, Bo? Batak. Dia Batak. Orangnya tuh Batak? Ngomong lah sama opung. Opung, aku bilang ini kayaknya Selfie begini deh. Karena dia udah pernah tahu waktu itu berantem. Aku pernah lah ya sama Rangga berantem. Aku kan orangnya menggebu-gebu Kak dulu ya. Jadi pas aku berantem sama dia ada bukti udah langsung gue ngomong tuh sama mertua gue. Rangga tuh gini. Aku gak suka gini. Berantem bener ada mertua ada nyokap gue. Wah udah itu mah. Tapi pas jadi kemarin, gak enak malahan ya. Pas kemarin aku ngomong sama mama udah, sama orang tua aku juga udah. Sama opung akhirnya aku bilang, Pung maaf Selfie kayaknya. Ya aku bilang lah dengan kondisi ini akan memutuskan aku sama Angga kayaknya akan berpisah. Ya nangis, aku minta maaf juga udah.
cuma sampai bisa di sini nih, tapi insya Allah mama mau ketemu sama Abizar kapanpun, mau ketemu ke sini silahkan, pintu akan terbuka dan sangat terbuka untuk mama. Begitupun Rangga, aku nggak ada batasan untuk ketemu sama Abizar, nggak ada, sok aja gitu. Jadi anytime sebenarnya Rangga mau ketemu juga pasti bisa. Iyalah, it's not fair for the kid kan gitu. Masa gue, ya itu urusan lo berdua suami istri, masa jadi gue kehilangan bokap gue berarti gitu kan. Jadi enggak ya pas aku ngomong sama Opung kayak gitu, ya dia juga balik lagi ya itu udah keputusan Selfie lah. Mama nggak bisa apa-apa. Cuman ya sangat disayangkan lah biasa. Of course lah pasti. Cuman ya Opung tahu lah kalau misalkan aku lagi ribut gitu ya sama dia, bisa lah aku berantem sama Rangga depan Opung. Karena ini ya berarti kalian berdua tuh ibaratnya meledak-ledak ya, very ekspresif ya. Tapi biasanya kalau model begitu cepat baikan, enggak? Baikan, iya baikan dia kayak lupa aja. Oh tapi nggak diberesin detail. Tapi enggak minta maaf itu kesalahannya. Oh jadi anggap aja udah sering ngobrol, udah habis itu udah lanjut gitu. Harusnya kan justru kita tuh kayak minta maaf lah entah dari gua atau dari Rangga gitu. Ini enggak terucap gitu. Masih ada rasa gengsi mungkin atau apalah Kak ya. Tapi kalau untuk gua yang sekarang, gua enggak yang begitu lagi. Justru aku sekarang yang selalu udahlah daripada gua riwah sama orang ya, sama siapapun. Baiknya aku kayak minta maaf duluan, kan bukan berarti kita minta maaf dulu kalah kan, enggak kan. Berarti sebenarnya dari kejadian lo divorce ini pun ada wisdom ya, ada pendewasaan, pelajaran baru tentang hidup yang lo dapetin gitu ya. Banyak. Dari lo yang tadi wah gitu, firework kan, Katy Perry ya say, baby you are fire, meledak. Sekarang udahlah, apalagi dalam politik itu kan ibaratnya mempersiapkan lu dong, lu kan akan ketemu dengan begitu banyak orang, karakter yang sekali. Dude, you name it deh gitu loh. Bener, itu malah jadi ngelatih aku juga di lapangan itu karakternya dia orang yang begini dan gue harus tetap tenang dalam menghadapi orang-orang tersebut walaupun di dalamnya itu gitu kan tetap itu Kak. Tapi ternyata itu jadi belajar juga gue akhirnya. Oke, jadi bisa membaca karakter orang segala macam harus gimana gue ngadepin nih orangnya. Ya itu kebawa lah juga. Nah, aku sama Rangga ya kalem-kalem aja alhamdulillah. Sampai terakhir divorce ini. Iya itu salah satu contoh waktu aku mau posting tuh aku minta izin lah intinya. Aku mau izin ya, aku mau posting ya. Ya gini. Oke, collapse aja. Oke, ya udah. Dan aku kan sebelum gini, aku pernah nanya sama temen aku lah ya. Dia juga divorce. Iya. Dia bisa loh tinggal sama mantan suami 5 tahun. Serumah. Karena apa? Karena anak. Iya. Tapi gak bisa dijudge. Tiap couple, setiap rumah tangga mereka punya ibaratnya strategi berbeda-beda. Nah, gak ada benar gak ada salah. Setelah ngobrol sama dia ya kakak juga kenal temennya kan. Tapi aku gak mau sebutin namanya. Ya. Wih keren banget gitu ya. Padahal sebenarnya kalau lo bertahan di situ juga kayaknya Rangga juga ya gak apa-apa ya. Karena kan dekat dengan anak. Tapi dia minta kalaupun nanti pindah harusnya tuh bukan harusnya. Boleh gak sih gitu lah. Boleh gak sih jangan jauh-jauh. Jadi kalau misalkannya lu lagi kerja, lagi kemana, gue masih bisa jemput anak gue gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, gue ikutin karena anak gue juga masih sekolah di daerah sana kan. Oke, jadi enak Kak, tenang gue. Jadi dalam rumah tangga gue udah kayak gak ada masalah. Mungkin kemarin kayak, duh stres banget gue harus panggilan sidang. Ternyata nggak perlu datang gitu. Oh jadi diwakilin aja? Enggak, kita nggak datang. Aku nggak datang. Dua-duanya nggak datang? Nggak. Enggak aja sih, ada beberapa kali mungkin. Emang kalau dilanjutin, kalau lo fight balik terus lo lanjut ini dalam pernikahan, emang berpengaruh dengan mental lo? Maksudnya gimana? Kalau lo tetap bertahan nih, gak divorce, lo bertahan misalnya demi anak kayak apapun alasannya, gue tetap akan menikah deh. Lo fight deh untuk pernikahan lo. Kira-kira apa efeknya kalau buat lo pribadi? Iya kan ada kan orang yang bisa memberikan support yang baik, yang positif. Ya. Nah, mantan suami aku nih Rangga nih tipe orang yang kamu yang harus support dia. Ini bukan support financial tapi maksudnya psikologis. Iya, aku perlu itu sih, support itu Kak. Dari dia. Nah, mungkin aku dikasih support sama dia tuh nggak tahu ya apa emang gua nggak masuk atau emang dia juga nggak memberikan support malah. Jadi nggak ketemu. Atau jadi mungkin dia memberikan tapi elunya berharapnya berbeda. Jadi nggak ketemu aja di tengah-tengah. Di situnya tuh nggak ketemu gitu. Mungkin dia udah ngerasa gue udah memberi support. Kan supportnya beda-beda ya. Ya dalam waktu kan dia bisa jagain anak. Dalam support yang gue mau tuh gak kena nih. Bukan itu loh yang gue mau gitu sebenarnya. Nah di situ mungkin gak ketemu. Padahal mungkin menurut Rangga dia udah ngasih support sama gue. Tapi ya ada hal-hal lain juga sih Kak yang gak mungkin gue buka di sini kan. Jadi menurutku kalau misalkan ada orang yang nanya kenapa sih
Kenapa sih? Ya gue pokoknya secara garis besarnya bahwa emang sudah tidak ada kecocokan aja. Yang lain-lain gue yang tahu aja, gue keep karena aku nggak mau juga nanti kedepannya kan Rangga juga pasti ingin punya hubungan spesial lagi dengan someone, jadi aku nggak mau ngalangin atau bikin orang yang nanti deket sama dia jadi mikir lagi, aku nggak mau. Jadi kita tetap jagalah rahasia masing-masing. Yang penting aku sama dia tidak bersama lagi tuh ya karena sudah tidak cocok aja. Jadi nanti kedepannya juga anak aku kalaupun nanti dia cari tahu segala macam ya aku aman lah jejak digital. Taunya ibaratnya ya mama papa nggak bersama karena mereka sudah tidak cocok gitu aja ya. Nggak detail isi perut semua dikeluarin gitu kan. Iya kan juga ngelihat ya kayak orang yang cerai segala macam dibuka borok-boroknya apa segala macam. Gue aja ngelihatnya ya kayak nggak perlu gini loh, bahwa kan kita nggak pernah tahu loh, kita tuh pasti akan butuh orang itu nanti kapan kita nggak tahu. Benar. And I believe there's always two sides of the story. Rumah tangga bercerai itu nggak mungkin cuma satu yang salah, pasti dua-duanya. Tapi pasti kan ada besar dan kecilnya ya. Nah itu hanya mereka berdua yang tahu gitu loh. Artinya kayak sekarang aku dengar dari sisinya Selfie dan pasti kalau ketemu sama Rangga, Rangga juga punya side story-nya dia yang mungkin berbeda juga gitu loh. Wow, tapi hari ini nih Sel, kan sebetulnya laki-laki kayak apa sih yang lo tuh kalau lo bisa nanti lo udah beres gitu ya. Terus lo kan pengennya kalau menikah ya jangan sampai coy divorce married divorce jangan sampai dong karena kan ada Abizar ya gitu. What kind of man that you looking for? Pasti beda dengan Selfie 6 tahun lalu dong. Gak bisa jawab sih kan untuk sekarang gue. Gak bisa jawab. Belum kepikiran juga. Mau cowok yang seperti apa, yang bisa mungkin menaklukkan gue, yang bisa mengerti gue. Untuk saat ini gue gak bisa jawab. Politikus? Gak tahu. Mentang-mentang oke politikus gitu ya. Enggak juga. Enggak tahu kalau jodoh ya. Kalau jodoh mah kan kita enggak tahu juga, kita harus tahu. Kita harus terima. Cuman untuk saat ini gue belum bisa jawab tuh ya cowok yang akan seperti apa sih yang lo mau, nggak bisa juga. Itu early lagi mungkin ya. Kan baru juga divorce. Jadi take your time lah. Lo gak cepet-cepet pengen pacaran lagi kan? Enggak. Slow down lah, santai. Menikmati dulu kesendirian segala macam. Ambil waktu untuk beresin sampah-sampah di diri kita. Betul. Ya dong. Karena ini gue selalu bilang bahwa ibu tuh we are human. Kita bisa stres, depresi, nangis. Tapi kita gak boleh lama-lama sedih ya. Benar. Kita harus waras. Karena tuh ada bocil yang harus look up to the mom. Yang maminya harus waras gitu loh. Ya kan gitu. Karena being a mom is not easy. Benar. Lu kayak selalu kerja apa menurut lu momen yang paling. Apa justru Abizar yang bikin lu kuat gak sih Bo? Benar. Iya kan? Setuju. Gue kemarin kondisi baru balik dari Jogja. Nyanyi. Terus langsung nyampe Jakarta. Meeting sama Teh Desi. Terus balik lagi reading. Masih tuh lanjut lagi meeting. Gue kayak aduh gila gue belum ketemu anak dalam 1 hari. Padahal gue pulang ke rumah cuma mandi doang. Pas sampai rumah ketemu anak. Just gitu. Gila gue kayak. Charger gue nih. Aduh sampai meluk ciumin palanya dia. Tidur sama dia. Tadi pagi gue jalan lagi kayak. Aduh berat lagi gue harus balik lagi kerja gitu ya. Emang Abizar untuk saat ini ya. Penyemangat aku, penguat aku lah. Tapi lo feeling guilty gak dengan perceraian ini ke Abizar? Pasti. Ada gitunya. Apa yang paling ngerasa feeling guilty? Karena lo tidak bisa menghadirkan sosok misalnya papa mama yang ideal buat dia. Itu salah satunya dan yang bikin aku ini kayak. Abizar harus ngerasain apa yang aku rasain juga. Selfie tuh nyokap bokap divorce juga? So you wish pasti waktu lo menikah sama Rangga. Jangan sampai anak gue ngerasain apa yang gue rasain saat gue kecil. Dulu gue ngomong kayak gitu. Cuman gak bisa gitu. Itu sih. Ya aku kan gak tahu akan jadi seperti ini kan. Iya. Cuman aku mikir ya anak gue harus ngalamin apa yang gue pernah rasain dulu gitu. How did you feel as a broken home ya sebutannya kan kalau orang masyarakat menyebutnya broken home family lah gitu ya. Keluarga yang tidak satu lagi gitu. Apa yang lo rasain saat lo kecil? Ya kurang kasih sayang kan. Kurang kasih sayang? Kurang kasih sayang karena aku kan sama bokap. Justru sama bokap lo. Kenapa gak sama nyokap kalau boleh tahu saat itu? Ya beda lah. Maksudnya gak tahu juga lah alasan. Maksudnya cerita dari papaku begini, dari mamaku beda. Ya udah. Intinya lo sama bokap lo? Intinya sama bokap dan tahu sendiri lah aku kan anak cewek ya. Tapi diurus sama bokap itu ya artinya jadi mandiri kan, jadi kuat gitu kan. Nah sekarang ternyata kebalik anak gue yang harus ikut sama gue. Waduh ini gue harus gimana, tapi insya Allah sih gue bisa lah. Ini kan cuma masalah waktu aja.
Tapi aku percaya, aku maksudnya anak aku pasti akan seneng kok sama aku. Dan aku kan tidak yang menghilangkan sosok papanya, enggak. Gitu aja udah. Cuman karena kondisi aja yang akhirnya aku tidak bisa bersama lagi sama papanya Abizar. Tapi bukan berarti papanya Abizar juga nggak ada untuk Abizar. Boleh kok gitu. Pokoknya selalu terbuka kapanpun lo jemput anak lo, gue silahkan gitu. Malah gue yang akan minta tolong sama dia. Tolong nih gue kerja dulu nitip ya, kan bisa aja gitu. Iya. Tetap nggak berubah dong dari segi papa mama hadir untuk Abizar, that's the first priority dong gitu loh. Walaupun kalian berdua udah bukan suami istri lagi. Tapi memang ada Sel, kalau anak dari lo bokap nyokap lo nggak sama-sama, saat lo menikah dulu ada janji kayak lo bertekad bahwa jangan sampai anak gue ngerasain seperti itu. Ada. Yang siapa sih yang mau cerai sebenarnya gitu kan. Cuman kalau lihat kondisinya juga jadi ke kitanya nggak enak atau rusak lah mental, bisa dibicarakan gitu, tetap aja kan kita juga yang jalanin, kita juga yang nggak enak kan setiap orang punya kebahagiaannya masing-masing. Mungkin ya kebahagiaan gue untuk saat ini ya harus sendiri, yang mungkin gue nggak perlu untuk saat itu, kayak ya gue maunya sendiri aja deh, gue mau tenang, mau kejar karir gue dulu. Tapi ya untuk next kita nggak tahu kalau misalkan ada hadir lagi sosok atau cowok dalam hidup aku, ya setidaknya mungkin gue jadi bisa belajar lah gimana nanti akhirnya aku bisa ambil keputusan mau nikah lagi itu. Jangan sampai nanti yang kedua kali ya terjadi gini lagi, aku nggak mau. Jangan sampai ya. Kasihan anak kan ibaratnya. Apa yang lo belajar dari pernikahan lo? Yang bisa lo jadiin modal untuk pernikahan nanti kalau lo diizinkan sama Allah dapat jodoh lagi. Apa sih do's and don'ts-nya harusnya dalam pernikahan? Ini juga untuk yang nonton, semoga kita bisa belajar dari pernikahan Selfie Kitty juga ya. Yang benar, paham betul sama agama satu. Karena itu sangat mempengaruhi sih kan untuk kita ya. Terus yang kedua mungkin harus tahu juga sih, sebelum kita memutuskan untuk bisa menikah, menjalin hubungan pernikahan, harus tahu dalamnya itu, kayak itu tuh penting banget. Jangan sampai kayak kita cuma jalanin hubungan terus kayak belum tahu karakter nih orang seperti apa. Jangan sampai jadi nyesel setelah lo nikah. Itu sih menurut aku ya. Terus ketiga mungkin ya balik lagi sama komitmen. Lo begini orangnya, gue begini orangnya, kiranya apa kekurangan kita, ya kita harus saling melengkapi tuh. Lo siap nggak nih kalau misalkan suatu hari gue lagi kondisi nggak ada, apakah lo masih mau sama gue? Itu harus bener-bener dipegang sih, kayak jangan sampai ya cuman komitmen ya. Oke lah, sekarang kan realistis lah, orang tuh pasti pengen cowok mapan, yang punya kerjaan segala macem. Nah itu tuh yang bener-bener kita harus kita harus perjuangin itu, dalam arti ya minimal lo mau jalan sama gue tuh lo jangan bikin hidup gue jadi makin susah gitu loh. Itu aja lah ini ya. Mungkin ngerti lah ya. Karena lo pekerja keras. Betul. Dan jangan menghalangi apa yang udah gue jalanin. Kalau gue ya selalu bilang kayak gitu waktu itu sama Rangga gitu. Gue udah punya karir nih. Jangan sampai nanti gue udah jalan sama lo, terus lo udah jalan sama terus lo ngalangin gue misalkan dalam berkarir. Aku udah pernah ngomong waktu itu. Tapi waktu itu masih entertain. Dia juga emang gak masalah sih. Cuman pas mungkin dunia berbeda dan mungkin dia ngerasa waktunya udah makin berkurang, jadi kayak komplain dia masalah di waktu itu. Nah itu paling sih kalau dari aku, komitmen juga perlu. Terus mungkin imam yang baik tuh yang benar-benar paham betul agama, karena itu akan jadi bekal buat gua dan buat anak gua supaya tahu dan paham lah. Imam itu harus begitu. Karena dia kan nahkodanya ibaratnya ya, untuk kemana nih arah pernikahan ini gitu ya. Wow, tapi masih percaya bahwa pernikahan itu bisa everlasting. Walaupun sekarang ibaratnya gagal lah gitu. Tapi lo masih percaya bahwa konsep gue bisa menikah untuk selama-lamanya nantinya? Percaya aku. Masih percaya. Artinya lo gak trauma dong? Adalah sedikit. Tapi tetap masih punya harapan untuk bisa. Apa yang dilakuin sekarang setelah ibaratnya ya lo lagi hajar-hajaran politik. Terus juga lo lagi tiba-tiba sekarang divorce gitu. Lo ini gak sih maksudnya healing lo tuh apa yang lo lakuin sama mental lo, jiwa lo, Sel? Jujur ya olahraga sih aku. Olahraga sama pergi ke tempat yang bikin gue tenang aja. Sama healing gue tuh kayak afirmasi aja buat diri gue sendiri. Selalu kayak mengatakan dalam hati atau bercermin gitu ya. Gue selalu bilang kalau gue kuat, gue bisa. Lo Selfie Kitty, lo hebat.
Gitu-gitulah pokoknya ngeafirmasi diri sendiri, lo hebat, lo cantik, lo mempesona, lo percaya diri, lo bisa melakukan apapun, lo bahagia dengan kehidupan lo sukses dengan segala upaya lo. Pokoknya dalam diri gue selalu mengatakan itu gitu. Jadi lo semakin tenang, lo semakin bagus, lo selalu ketemu dengan orang-orang yang memberikan lo manfaat, cinta dan kasih dan rezekinya. Selalu gue bilang kayak gitu dalam diri gue. Jadi gue tenang gitu. Itu mengafirmasi ke diri lo sendiri ya? Mengafirmasi diri gue sendiri sebelum ke orang lain. Jadi walaupun masalah gue berat, selama gue kayak afirmasi dalam diri, asli Kak itu bekerja loh. Kita jarang loh puji diri kita sendiri ya. Kita muji orang, kita entertain, foto, jepret, dipuji, kita seneng. Kita lupa. Lo tuh harus appreciate sama diri lo sendiri. Iya. Kita tuh, maksudnya kayak emak gue tuh selalu ngaca. Bangun tidur sama sebelum tidur gue selalu, Selfie Kitty, kamu itu. Lo ngomong ke jiwa lo sendiri. Iya. Bener itu. Yang semakin tenang, semakin bahagia hidupnya. Semakin sukses dengan segala upayanya. Semakin bagus rezeki dan karirnya gitu Kak. Dan itu berjalan. Karena diyakinin sama pikiran kita ya. Karena kan kita yakin apapun bisa terjadi. Ya kita juga harus yakin apa yang kita ucapkan tuh akan terjadi juga. Wow. Itu benar kan. Gak selfie zaman dulu nih beda. Are you happy right now Sel? Alhamdulillah Kak. Pas gua ya inilah perceraian ini aku gak tinggal diam kok. Aku langsung kayak mikir gue gak bisa kayak gini. Gue gak bisa berlarut dalam kesedihan. Gue gak bisa berlarut dalam masalah ini. Gue harus bangkit. Gue harus bisa menciptakan sesuatu lagi. Alhamdulillah entertain juga kan gak gue tinggalin kan Kak. Jadi gue masih bisa balik lagi. Di entertain gue akan kerja lagi. Gue harus mikir apa lagi nih ya. Selain entertain yang bisa menjadi peluang buat gue gitu. Puter otak ya. Bener Kak, jujur gue. Fight bener ini gue. Terus akhirnya ya alhamdulillah kebuka jalan dari yang aku pikirkan aku baik, aku sukses. Ada itu semua. Jadi aku percaya. Jadi aku gak takut sih. Maksudnya kalau aku nanti hidup sendiri dengan anak. Ada aja rezeki ya. Itu juga sama gue berarti hashtag mama pejuang cuan halal ya. Iya. Mama receh gitu. Iya. Apa aja pokoknya dikerjain yang penting cuannya halal. Betul, buat anak. Gitu kan. Wow. Sebelum temen gue akan masuk. Selfie boleh ngomong karena kan ya mungkin nanti ya seperti tadi Rangga sama kamu juga bilang bahwa akan menjadi jejak digital. Selfie pengen ngomong apa sama Abizar walaupun hari ini mungkin apa yang kamu takutin dulu bertahun-tahun yang lalu saat kamu kecil, kamu berjuang berharap bahwa Abizar tidak melewati fase yang sama seperti kamu, tapi ternyata kan Allah punya rencana berbeda. Tapi apa yang kamu pengen omongin ke Abizar? Aku cuma pengen bilang sama Abizar bahwa ini mama kamu, mama yang siap berjuang mati untuk kamu. Wow. Apapun akan mama lakukan untuk kamu. Kamu tahu mama sayang banget sama Abizar. Jadi maafkan mama juga kalau misalkan mama belum bisa menjadi mama yang baik untuk kamu. Tapi sampai hari ini, sampai saat ini mama selalu melakukan yang terbaik untuk kamu. Itu aja. Anything. Semuanya untuk Abizar. Gila, mati pun rela demi Abizar. Iya dong. Demi anak ya Sel. Bahagia ya Sel. Bangkit ya. Ingat mami, ibu boleh sedih, boleh depresi, boleh stres. Tapi jangan lama-lama. Kita harus waras. Betul. Demi anak-anak kita. Demi anak-anak kita. Karena sedih kalau ngeliat banyak anak-anak yang maminya sibuk dengan kesulitannya sendiri. Kesedihannya sendiri. Atau mungkin melarikan kesetresannya dengan lompat dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Gue itu sangat menjaga itu kan. Iya. Ini no judgmental, it's just my personal opinion. Sedih karena anak-anak kan butuh example gitu kan? Dalam hidupnya. Aku kadang juga gitu kayak ngelihat ya mungkin ada beberapa teman-teman kita juga lah ya. Ini kayak jadi janda kok gini sih. Gue tuh gak mau jadi janda yang gitu. Maksudnya kayak. Pacaran gak apa-apa ya. Boleh pacaran sih aku gak jadi masalah juga. Cuman kayak. Ya balik lagi sih ke orang yang menilai sih ya. Walaupun mungkin sebenarnya dia juga melakukan itu tuh karena dia juga happy kan. Ya, mencari kebahagiaan juga mungkin. Tapi ya harusnya tuh bisa seimbang aja sih. Kiranya yang memang bisa di-share atau dikasih di-share kebahagiaannya ya boleh. Tapi kalau mungkin gini ya susah juga sih Kak. Jangan memancing juga susah. Padahal kita juga niatnya gak memancing. Cuman kan kita lihatnya anaknya tuh gimana sih dilupain gak sih? Tapi jangan gitu deh karena gue juga kan sekarang begini. Iya. Nah, udahlah. Gitu. Atau kalaupun misalnya gak tahu ya. Kalaupun udah tiba-tiba mau pacaran banget atau ganti. Kalau belum serius banget jangan langsung dibawa ke anaknya. Karena anak-anak juga bingung.
papanya udah beda. Terus omnya kok ganti-ganti terus, takutnya gitu kan gitu bener loh. sih Kak, bener ya. Kalau udah serius banget baru mungkin dikenalin ke anaknya Bisa ya. sih, gitu. Iya sih benar. Pilih om yang tepat ya Sel. Mr. Reportase, rempengin aja Desa. Happy birthday, Selfie ulang tahun. Oh gue? Lah ya Allah dah. Ya udah. Happy birthday to Lah, you. ya Ya Allah gue pikir lo ulang tahun. Ya ampun. Serius. Kan Makasih. tuh pakai baju siapa nih? Kok jadi gue sih? Sebenarnya dia kan kemarin tanggal 24 ulang tahun ini Oh kan baru iya. gue baru seminggu masih bisa Ya doang. Allah. Bentar. Iya, iya. Oh, itu duduknya jangan. Iya. Jangan ngengkes ya, Iya, Say. iya, iya. Kaget dong. Kirain mau Iya, pakai iya, baju. iya. Baby you are fireworks. Happy birthday. Happy birthday, Selfie. Kirain siapa yang ulang tahun ya, Bu? Iya, lo ternyata syuting-syutingnya. Udah tip dulu. Semoga Selfie, aku dan ibu-ibu lain semua bisa menemukan kebahagiaannya. Dan Amin. kita bisa menjadi ibu-ibu yang kuat dan waras buat anak-anak. Make a wish. Sehat, panjang umur, diberkati ya Tuhan. Amin. Yeay! Saya akan membacakan Wikipedia dari Melanie Ricardo. Selfie dong harusnya. Gampang nanti, Oh ada iya, juga iya. Kenapa Agnes Melanie Siahaan. Iya, puas kamu. Bener ya? Bener. Yes. Seneng banget kalau ngerjain dia. Atau lebih dikenal dengan Melanie Ricardo Lynch. Ya Allah cucu. Lahir di Medan 24 Iya. Februari 1981. Medan banget nih Kak. Batak banget, Medan, ya, Medan, batak Jakarta banget. sih, Kak. Medan perang. Iya. Seorang artis, host, presenter, penyiar radio, penyanyi, pengusaha, aktris komedian, model, Banyak ya, podcaster, Say. YouTuber. Diborong loh. Satu lagi. Apa tuh? Istrinya Tyson. Iya. Ngangkat gak sih itu? Itu yang paling harus hakiki. Harus hakiki Kan ya. masih nikah. Kalau ini Oh, kan iya, udah selesai ya udah. Hey. Iya dong, udah tuh udah enggak kan. Oke. Dikaruniai 2 orang anak yaitu Chloe Valentine Lynch dan Yes. Courage Iya. Jordan Lynch. Alhamdulillah akhirnya ada yang bisa nyebut nama anak gue dengan benar. Biasanya karet, carrot, wortel kali ah. Saya pengen tanya nih, Iya. berapakah harga sinamot dari Melanie Ricardo waktu menikah? Tahu Sinamot itu Pesta sinamot. lu kan Batak, juga Batak, lu gak pakai pasti sinamot. Yang itu kain. Bukan, jadi kayak mahar persembahan Oh, gitu. enggak, Kalau gue enggak. karena nikahnya, lu sama gue kayaknya deh. Kita gak nikah Batak ya? Enggak, gue Iya. Sundaan. Oh dia Sunda. Sunda sama tepai yang Chinese itu loh yang Emang lu tepai. Chinese? Iya, si Rangga tuh Batak China. Oh, bacin cenah. Bacin. Oh. Gua Sunda, makanya anak gue jadi Sundanis Batak, Bo. Oh, pantesan putih banget Abizar ya. Iya, Iya. Chinese Enggak ada sinamotnya. Nggak ada. Oh, pantesan cerai banget. Gue juga ada sinamotnya. Enak aja. Geblek. Tapi kalau Geblek. ada apa adatnya memang agak susah sih memang. Iya. Benar. Gue Kan juga emang- nggak pakai adat kemarin. Kan kamu gak pakai adat, Kak? Enggak. Sinamot Emang berarti gimana nggak sih tuh kalau ada Batak? Kalau tuh? pakai adat harus panjang acaranya dan apa namanya kalau gue internasional. Berarti kamu Sundanya ya kalau Sunda, adatnya ya. Iya. Si gue mengangkat Sunda. Iya. Kan belum pertanyaan gua. Wanita yang selalu dekat Iya. dengan Hotman Paris ini merupakan sarjana hukum dari Universitas Trisakti dengan predikat cum laude. Cumlaut. Cum laude. Pinter dong, Kak. Lu. Pinter banget. Lumayan lah. Ya lo pikir gue interview gak pernah pakai skrip, menurut lo gak ada otak gue. Udah Ya, lumayan kayaknya- lah. Kayaknya banyak gak ada gosip. Dia mending gak ada gosip. Ya kalau kurang muka otak harus pinter lah. Iya benar. Iya Lanjut, benar Kak. Kak. Benar Kak. Selfie Kit. Selfie Kitty. Yes, Nama lengkap Selfie Isti Apriani. Betul? Salah. Lah kok salah sih? Yang benar apa sih? Nama gue Mas Selfie Kitty. Nama asli. Mau lihat KTP. Selfie Kitty. Selfie Kitty karena gue udah sidang, gue sahin soalnya. Oh disahin sama disahkan. dia. Neng nanya. Lu tuh sama Indra Bruggman lu pacaran gak sih? Enggak. Nah karena dulu Indra sempet. Bekti kali. Ya. Indra kan namanya sekalian. Enggak, Dulu. karena dulu kemana-mana sama Dulu. Bruggman. Kan waktu itu aku deket sama Om Ben kan. Oh, tapi gak Yang pecongan. contoh. Enggak. Nggak pecongan? Nggak ciuman. Itu serah lu mau ciuman karena kan lu belum kawin dulu. Tapi lu pacaran gak sih dulu? Enggak, Bo. Enggak. Mirip lo mukanya. Serius karena Sunda kali ya. Iya. Oh iya. Enggak pacaran itu? Enggak, cuma Oh, deket-deket gitu doang kayak acara peluk-pelukan. Iya, gitu. kemana-mana. Kak Indra sampai sekarang jomblo masih lo belum nikah loh. Iya belum, nanti Iya. nunggu gue aja. Nah pas banget nih, gue calling kali ya. Gue udah jenis Gue nih ngajakin gitu. podcast deh ntar. Lanjut, lahir di Tasikmalaya 20 April 1993. Betul. 93 kok. 93 muda banget. banget. 93, iya Ya. emang gue kenapa sih? Masih muda terus. Muda banget. Adalah seorang singer,
aktris, politikus, pengusaha, mantan personil Duo Walang Sangit. Oh iya Duo Walang Sangit. Dulu Kak, Duo Walang Iya, Sangit. iya, Iya bener. bener Beb. Iya, Asli iya. Kak. Waktu itu sama siapa satu lagi? Rizka. Nggak terkenal ya? Ya udah hijau. Oh ya. Sombong banget. Mungkin udah punya karir yang berbeda. Udah punya karir yang bagus, Iya. yang Maaf lain ya. lah. Azab gitu lu kan. ntar. Parah. Terus? Pada tahun 2010 Selfie mengikuti ajang Mamma Mia Show Oh di iya. Indosiar. Bener. Kesenggol 7 besar waktu 7 itu. besar gue. Lumayan. Mengeluarkan single perdana di tahun 2014 berjudul Punya Abang. Apapun punya abang. Oh. Mata ini punya abang. Oh, iya Itu kan bener. lagunya. Ah bohong ah, terakhirnya gak punya abang. Ya lagi nyari abang lain. Kan abang yang lain, kan itu lagunya itu kan Iya, mewakili iya. apapun punya abang gitu. Dan terakhir mengeluarkan single berjudul Yang Penting Cuan bersama Sandi Sandoro. Ah, Bermain film layar lebar. Mm-mm. Selfie Kitty 2016 bermain Me versus Mami. Mm-mm. Sebagai Koki Putri, yaitu Oke. Hongkong Kasarung Oke. sebagai Iis. 99 Nama Cinta, Sasha dan juga Jagal Teluh. Belum tayang. Belum tayang. Ya, Beneran. bentar lagi tayang ya. Ya insya Allah. Amin. Amin. Pernah bermain serial TV banyak banget gue. Ya udahlah, nggak usah dibacain, pokoknya banyak Panjang lah, deh. pokoknya panjang. Ah. Udah panjang, pokoknya ini kan bukan artis karbitan ya Say, mohon maaf ya. Bener-bener dari bawah. Benar-benar dari nol ya, bayaran gue cuma 500.000 dulu. Alhamdulillah kalau sekarang kan. Iya. Gitu. Sekarang mah udah Say. gak perlu bertanyakan Cenah. Udah, Ya wah. Prinsip, dan kan? sekarang Apa? sang bintang tamu boleh nanya hal apapun tentang Lah. host. Boleh sekarang. Ayo. Ya udah aku cuma nanya aja. Apa tuh? Dalam seminggu berapa kali? Ewong. Apaan? Ya. Ewong. Heeh. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kan Rahim udah diangkat. Gue mah jujur-jujuran. Oh, normal ya. Heeh. Oke. Tapi harus ewong. Karena kalau suami istri udah gak ewong, kerekatan kesatuan rumah tangga tuh pasti jadi... Bener kan Bu? Gue sampai mangap, itu bener. Itu bener. Satu Gue gak pertanyaan mungkin lagi. gue ngomong Satu kayak pertanyaan gitu. lagi dari Bisa Reportase untuk Duh. Melani. Banyak kali pertanyaan kau. Iya. Kapan titik terendah seorang Melani Ricardo dan itu kenapa? Itu hampir mau berpisah sama Tyson. Itu kayak titik terendah. Karena itu tadi, makanya gue tanya, kayak gue bilang, kalaupun lo divorce, lo gak bisa jadi spouse suami istri lagi. Karena apapun alasannya, tapi tetap please jadi parents yang baik buat Abizar. Betul. Karena itu momennya adalah anak gue. Tiba-tiba waktu pada saat Tyson lagi di Australia, ini gue udah pernah share juga. Anak gue tuh bilang gitu. Dia bilang, gue mau bapak gue balik ke Jakarta. Karena kan Tyson lagi di Australia. Terus dia bilang gini, ini anak umur 6,5 tahun loh Sel. Dia Yang ngomong gini, kakaknya itu. courage yang kecil. Courage. Dia bilang gini, karena gue pikir he's okay. Karena kan gue kasih mainan, gue kasih sayang. Bapaknya 6 bulan kan di Australia. I thought he's okay lah gitu dengan kasih sayang dari mami gitu. Nah tapi dia satu titik dia ngomong gini, 6,5 tahun anak cowok ngomongin ke gue. Maybe you don't miss your husband, but I miss my dad. Oh. Mungkin lo gak rindu sama suami lo, tapi gue Serius? butuh, gue rindu sama bapak gue. Oh, jangan nangis. Keren banget loh anak. Lah gue terdiam, gak bisa ngomong. Gue yang Betul. sepodcaster ngomong meme gue anjir gue diem. Semangat, afirmasi yang baik-baik. Afirmasi yang baik. Yes. Kan dia episode hari ini ya. And you are a strong mom, you are a wonderful mom. You've been through so many things. Dan lo obat kuat lo tuh adalah Abizar. Betul. Sama kayak gue, Chloe Makarej. Ya lo yang gak bisa, lo gak punya anak. Obat kuat Yang lo punya terbeli di kota. Jangan punya anak dong, yang punya anak. Nggak jadi. Sel, thank you ya. Ya, terima kasih, Bahagia apapun hasil nanti dari dunia perpolitikan, percaya Allah ikut campur. Betul. Ya. Itu akan ibaratnya menggiring lu mau kemana ntar arahnya tergantung sama. Yang penting kita udah usaha to the Betul. max ya kan. I know you've done your part the best that you could ya kan. Salam buat Rangga. Karena kapan-kapan kalau mau podcast ini enggak. Karena gue senang. Karena mereka berdua pasti tidak akan menjelek-jelekan. Iya dong gitu. Yang terbaik untuk Abizar ya. Yap. Thank you so much for watching. Hopefully guys ada nilai baik yang bisa kalian dapetin. Dan bahkan mudah-mudahan ada pelajaran dari pernikahan Selfie dan juga Rangga yang bisa kita kutip untuk pernikahan kita. Thanks guys. God bless you. Bye.